adalah rumus penjualan. S sama dengan V lebih besar dibandingkan P dalam kurung C. S itu adalah nilai sales yang Anda dapatkan. Dan itu bergantung dari V, yaitu value, nilai yang dirasakan, didapat oleh pelanggan ketika mereka membeli produk Anda atau menggunakan layanan Anda. Sementara P adalah price, yaitu harga yang harus mereka bayarkan untuk dapatkan value tadi. C adalah communication, bagaimana Anda mengkomunikasikan value itu ke pelanggan Anda. Nah, gimana kita pakai rumus ini? Intinya adalah gini, Anda harus pastikan bahwa nilai total S-nya itu lebih tinggi dibandingkan pesaing, supaya akhirnya pelanggan lebih memilih produk atau layanan Anda dibandingkan produknya pesaing. Ya, kita langsung bahas deh. Ya, kita silakan dilihat di layar ini. Ini ada rumusnya, saya taruh ada satu di kanan, satu di kiri. Yang kiri itu mewakili Anda, yang di kanan itu mewakili pesaing. Dan kalau Anda ingin memastikan bahwa akhirnya pelanggan memilih Anda, produk Anda, layanan Anda, bukan punyanya pesaing, berarti skor yang harus Anda miliki di rumus ini lebih tinggi dibandingkan skornya pesaing. Nah, sekarang yuk kita lihat. Seandainya Anda punya produk atau layanan yang itu keren banget gitu, dan value yang akan didapat oleh si pelanggan itu katakanlah nilainya 200, dan Anda putuskan untuk menjual itu dengan nilai 150. Artinya antara yang harus dikorbankan oleh si customer 150 itu dibandingkan apa yang akan didapat oleh si customer 200, itu kan lebih banyak yang didapat kan? Berarti kan bagus. Nah, kemudian Anda juga nggak diem aja, Anda mengkomunikasikan value tadi ke pelanggan Anda, atau paling nggak prospek calon pelanggan Anda, dan Anda katakanlah skornya 2 lah, nilai effort yang Anda keluarkan. Maka kalau kita lihat dari rumusnya, hasilnya adalah 50 ya, 200 kurang 150 itu 50 dikalikan 2, dan totalnya jadi 100. Nah, sekarang yuk kita intip punya pesaing Anda. Ya. Katakanlah pesaing Anda harga jualnya juga sama, 150. Tapi ternyata kualitas produknya, layanannya tuh lebih inferior dibandingkan punya Anda. Sehingga value yang didapat oleh si pelanggan itu cuma 180. Di bawah value yang mereka bisa dapatkan kalau beli produk atau layanan Anda. Tapi ternyata mereka itu jago banget komunikasinya. Dia pinter marketingnya. Dia gunakan banyak jalur. Copywritingnya cakep. Persistensinya tinggi. Katakanlah gitu. Sehingga effort yang mereka keluarkan untuk meyakinkan customer-nya itu 2 kali dibandingkan effortnya Anda. Kalau Anda cuma 2, dia 4. Maka hasilnya gimana? 30, yaitu selisih antara value dengan price, dikalikan 4, jadi berapa? 120. Dan kalau kita lihat rumus ini, berarti pelanggan Anda nanti akan memilih produk layanan yang mana? Ke pesaing. Walaupun sebenarnya value-nya sebenarnya lebih rendah. Tapi ya karena faktor C-nya itu tinggi, akhirnya ya itulah realita yang terjadi. Jadi simpelnya, ketika Anda sudah tahu rumus ini, pilihannya adalah Anda harus bisa memastikan bahwa V Anda setinggi-tingginya dan C Anda juga setinggi-tingginya. Loh, kenapa kok P nggak diminta untuk serendah-rendahnya? Karena that might not be a viable solutions. Karena bisa jadi price yang Anda tetapkan itu memang price yang sudah Anda hitung dengan biaya HPP-nya, sehingga kalau direndahkan lagi, motong margin Anda, dan itu nggak bagus untuk bisnis. Jadi, mungkin saya nggak terlalu menyarankan untuk potong harga. Maka kalau Anda nggak mau utak-atik harganya, yang bisa Anda utak-atik ya hanya V dengan C-nya. Pastikan value Anda itu tinggi, dan juga Anda komunikasikan dengan sebaik mungkin. C-nya tinggi. Nah, gimana caranya naikin V ya? Sementara mungkin produknya ya itu-itu aja gitu. Jangan lupa bahwa yang namanya value itu ada 2 jenis. Ada yang fungsional, ada yang emosional. Contoh paling konkret nih, contohnya nih. Kopi misalnya. Kita bisa beli kopi Sumatera di Medan sana dengan 1 cup itu harganya cuma Rp5.000. Tapi begitu sampai Starbucks, kopi yang sama, kopi Sumatera, harganya Rp50.000. Loh, kok bisa? Dan orang tuh beli gitu, yang Rp50.000. Kopi Sumatera tuh punya kualitas tertentu. Ya, cita rasa tertentu yang itu dimaksud dengan value fungsional. Nah, Starbucks pinter, dia nggak hanya mainkan value fungsionalnya saja, tapi dia mainkan value emosionalnya. Dari kemasannya dia, dari bagaimana dia kemudian positioningkan kopi itu, ada story di baliknya, itu menciptakan efek emosional tertentu. Sehingga ketika orang minum kopi Sumatera bermerek Starbucks itu rasanya lain dibandingkan saya
nongkrong di kedai di pinggir jalan Medan sana, nyeruput kopi Sumatera yang sama sebenarnya biji kopinya. Nah, itu cara Anda untuk naikin value. Brand-brand besar seperti Apple pinter banget mainkan ini. Ya memang betul secara fungsional Apple seringkali dia lebih unggul dibandingkan yang lain ya, kualitasnya lebih bagus. Tapi kalau kita lihat dari harganya yang fantastis itu, kenapa orang masih mau aja beli bahkan inden? Karena dia bukan hanya main di fungsional tapi di emosional. Orang tuh suka mengidentifikasikan dirinya dengan brand Apple. Rasanya beda gitu loh. Ada kebanggaan tertentu. Seolah dia masuk ke dalam kelompok elit di masyarakat gitu. Nah, itu value emosional. Nah, jadi jangan stuck hanya kepikiran kalau mau menang persaingan nurunin harga. Nggak harus. Naikin value. Dan Anda sudah tahu caranya ya. Jangan hanya di fungsional tapi juga di emosional. Dan tentu saja yang kedua, komunikasikan itu habis-habisan ke potential customer Anda, ke prospek Anda. Dan ketika Anda mainkan kedua ini, maka insya Allah peluang Anda nanti skor total, S-nya sama dengan skor total Anda itu bisa lebih tinggi dibandingkan pesaing, dan akhirnya pelanggan akan lebih memilih produk atau layanan Anda. Bahkan ketika harga Anda mungkin lebih mahal dibandingkan mereka. Semoga manfaat.